Salam jumpa kakak-kakak, senang dapat berjumpa bersama dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan menggenapi rencananya, belajar dari kisah Yusuf, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Sudah bersiap nih Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab, dan ada 3 kakak-kakak yang akan menyampaikan metode pengajaran di setiap kelas. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan pada anak sekolah minggu. Berkati, berikan kami hikmat. Terima kasih Bapa. Amin. Baiklah Kak Pendeta Hendra, persilahkan. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kembali dari kisah Yusuf. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang menggenapi rencananya. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 28. Mari kita buka Alkitab dan saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan dalam 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadaku. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangislah pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu,
dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milik. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, menuruti perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantahan di jalan. Demikianlah mereka pergi dan dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu anakku, Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Demikian kakak-kakak bacaan firman yang kita akan bersama-sama gali. Mari kita lihat ayat per ayat, temukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada bagian ini. Kakak-kakak, kalau kita melihat ayat yang ketiga, maka kita disuguhkan sebuah kisah sebelumnya. Ketika Yusuf memperkenalkan kembali kepada saudara-saudaranya ini, mereka, saudara-saudaranya, nampak nggak mempercayai saja. Mereka masih belum mengenali Yusuf karena sekian tahun mereka sudah berpisah. Dan kalau kita melihat bagian akhir dari ayat yang ketiga ini, mereka tidak bisa menjawabnya, mungkin mereka karena gemetar dan takut menghadapi Yusuf. Mereka berhadapan dengan seorang penguasa yang besar, punya kuasa besar, kemewahan mungkin, tahta seorang pemimpin selevel Yusuf pada saat itu pasti nggak mudah diakses, dan ketika para saudara-saudaranya ini secara khusus diajak ngomong, pasti gemetar juga mereka. Dan situasi ini juga mungkin disebabkan karena mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan itu menjadikan dirinya gemetar luar biasa. Dan sekali lagi Yusuf memperkenalkan kepada mereka, dan Yusuf mengatakan begini, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah, ini pasti menjadi sesuatu yang lebih mendebarkan lagi, karena Yusuf ternyata ingat dengan apa yang dilakukan oleh para saudara-saudaranya ini. Tapi menariknya Yusuf mengangkat peristiwa yang memilukan, ia dijual oleh saudara-saudaranya ini dalam sebuah paradigma yang berbeda sekali. Apa paradigma yang Yusuf bangun pada saat ia mengucapkan itu? Pada ayat yang kelima kita menemukan bahwa Yusuf melihat apa yang terjadi itu, kisah yang memilukan, kisah yang menyakitkan buat dia itu, ternyata dengan sebuah paradigma di mana Tuhan sebenarnya merancangkan sesuatu. Ayat 5 bagian akhir disebutkan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dijualnya dia pandang sebagai sebuah bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Tentu pada peristiwa itu terjadi, pada waktu peristiwa itu terjadi, ia mungkin saja sakit sekali dan nggak bisa terima. Tapi ketika dia ada pada saat ini, dia melihat apa yang terjadi sebelumnya itu sebagai bagian dari rencana Allah, maka dia bisa mengatakan ini kepada saudara-saudaranya, bahwa Allah lah yang ambil bagian di dalamnya. Dan pada ayat yang ke-7 kita melihat, sekali lagi, Yusuf menegaskan soal Allah itu punya rencana. Ayat 7 disebutkan, Allah telah menyuruh aku
Jadi bukan kamu, bukan kamu kakak-kakakku, kira-kira begitu ya. Tapi Allah, Allah. Dan dia lalu menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Allah itu membawa dia pada satu level yang sangat luar biasa tinggi. Apa itu? Dia diberikan kuasa besar oleh Firaun dan disebutkan sebagai bapa bagi Firaun. Bapa bagi Firaun itu eh, bisa diterjemahkan sebagai penasehat Firaun. Segala sesuatu yang akan diambil putusannya oleh Firaun ada di tangan Yusuf, dan itu sesuatu yang besar sekali. Dan kalau kita menghubungkan peristiwa sebelumnya, Yusuf yang dijual, Yusuf di tempat Potifar dituduh, di penjara dan lainnya, itu sebagai bagian bagaimana Tuhan merangkai segala sesuatu. Jadi semua ada dalam karya Allah. Karya Allah yang dinyatakan dalam suka, dalam duka, dalam situasi yang nggak bisa kita terima, dan bahkan ketika kita mendapatkan satu prestasi tertentu, semua Allah yang berkarya untuk melakukan sesuatu menggenapi rencananya. Apakah Allah bekerja hanya sendiri? Pada teks ayat yang ke-10 disebutkan Yusuf rindu untuk uh, membawa keluarganya ini, terutama ayahnya dan tentu seluruh kaum keluarganya. Dia menawarkan sebuah tempat tinggal, yaitu tanah Goshen. Goshen bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai hujan, yang mengindikasikan tanah itu adalah tanah yang subur sekali. Dan itu tanah yang sangat cocok untuk Yakub dan keluarganya yang basis pekerjaannya adalah peternak ya. Mereka punya ternak banyak maksudnya. Ada banyak sekali ternak yang memerlukan sebuah tanah yang memadai untuk menjadi tempat di mana mereka memelihara ternak itu. Dan tanah ini tanah yang sangat baik sekali. Dan Yusuf kenal banget dengan keluarganya dan dia memberikan itu. Dan kalau tadi dia berulang-ulang berkata soal Allah yang merencanakan, tampaknya Yusuf juga mengatakan bahwa aku akan memelihara engkau. Tuhan sudah memberikan posisiku pada saat ini sebagai Bapa atas Firaun, maka aku mau juga memelihara engkau. Tuhan dipandang sebagai sosok yang melibatkan Yusuf untuk menjadi cara Tuhan memelihara keluarga Yusuf. Jadi ini tampak sekali Yusuf memposisikan bahwa apa yang aku akan kerjakan juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan ketika itu didengar Firaun, saudara, Firaun juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Firaun memerintahkan Yusuf untuk menjemput ayahnya, dan semua yang diperlukan akan diberikan. Aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Jadi Tuhan tuh melibatkan manusia, dalam arti ini Yusuf maupun juga Firaun, untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, untuk menyelamatkan Yakub dan keluarganya ini untuk selamat dari kelaparan yang luar biasa. 7 tahun loh ya. Jadi kalau nggak ditolong ini, mungkin saja mereka akan binasa. Dan ini yang menunjukkan bagaimana cara Tuhan melibatkan manusia dalam menggenapi caranya atau rencananya ini. Kita belajar dari kisah Yusuf, kakak-kakak, bahwa Tuhan tuh menggenapi rencananya. Rencananya tergenapi di balik kisah-kisah berat, Yusuf dijual, di balik kisah-kisah yang menyenangkan ketika Yusuf akhirnya mendapatkan satu posisi besar di Mesir, bahkan Tuhan melibatkan manusia untuk menggenapi rencana. Nah, kita mau menyampaikan kepada adik-adik kisah Yusuf ini dan mau mendorong adik-adik mengenal Tuhan. Tuhan yang punya rencana besar. Tuhan yang punya sesuatu di balik dukanya mereka, susahnya mereka. Tuhan punya rencana besar. Dan Tuhan melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk menggenapi rencana Tuhan pada hidup adik-adik. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pengenalan akan Allah. Pada bagian ini kita mau memperkenalkan Tuhan menggenapi rencananya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Lucy akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan menggenapi rencananya, Kejadian 45 ayat 1-28. Kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Lucy. Shalom, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan menggenapi rencana. Kisah yang melatar belakangi dari tema ini ialah kisah Yusuf yang berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Beberapa minggu ini kita sudah membahas tema tentang Yusuf, dan hari ini kita akan menceritakan kisah ketika Yusuf itu berjumpa dengan saudara-saudaranya. Adapun tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, ASM mengenal kisah Yusuf yang kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan yang kedua, ASM dapat menceritakan kembali kisah Yusuf yang berjumpa dengan para saudaranya. Kakak-kakak untuk pembukaannya, kakak-kakak bisa melibatkan rekan GSM untuk memperlihatkan muka yang tidak sukacita sejak awal sekolah minggu, gitu ya. Jadi dari awal kakak ini mukanya tuh udah kesel, udah marah, terlihat tidak sukacita. Gitu. Lalu ketika kakak mau bercerita, kakak-kakak bisa mengajak ASM untuk memperhatikan sekitarnya. Coba tanyakan kepada ASM, apakah ASM memperhatikan bahwa ada seorang kakak sekolah minggu yang mukanya tidak sukacita. Lalu ketika adik-adik itu bisa menebak siapa gitu ya, kita memanggil kakak itu dan bertanya, kenapa kakak kok mukanya terlihat tidak sukacita? Apa yang membuatnya terlihat kesal atau sedang marah? Lalu kakak ini menceritakan bahwa dia itu sedang kesal karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudaranya. Kakak bisa mengarang cerita gitu ya, atau menceritakan hal-hal lain, misalkan ketika dalam perjalanan dia mendapatkan perlakuan tidak baik ketika mungkin kendaraannya diserempet atau lain sebagainya sehingga dia kesal dan marah. Nah, dari sini kakak-kakak juga bisa bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa marah atau kesal ketika adik-adik mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang sekitar? Misalkan ketika adik-adik itu sedang bermain, mainannya itu direbut, atau adik-adik dipukul oleh saudara. Apakah adik-adik pernah merasakan marah dan kesal, gitu ya? Lalu kita dari situ mulai melanjutkan cerita bahwa ada di Alkitab seorang tokoh yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, perlakuan tidak baik, bahkan dia dijahati oleh saudara-saudara tetapi dia tidak marah. Siapakah itu? Nah, lalu kita masuk ke dalam cerita Yusuf. Adik-adik, sudah beberapa minggu kita itu mendengar cerita tentang Yusuf. Hari ini kita mau mendengar kelanjutan cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang mimpi Firaun gitu ya, bahwa Yusuf akhirnya menafsirkan mimpi akan ada kelaparan yang panjang di Mesir. Dan kelaparan itu terjadi di seluruh negeri. Nah, saudara-saudara Yusuf pun mengalami kelaparan sehingga mereka harus mencari makan, harus membeli makanan sampai ke Mesir. Karena hanya Mesir yang memiliki cadangan makanan sehingga saudara-saudaranya pun harus pergi jauh sampai ke Mesir untuk mencari makanan itu. Nah, dalam peristiwa ini Yusuf akhirnya
yang sudah menjadi seorang pemimpin itu berjumpa dengan saudara-saudara. Dan saudara-saudaranya ini tidak mengenali Yusuf. Karena memang Yusuf sudah menjadi pemimpin yang hebat. Mereka tidak mengira bahwa Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Nah, ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, melihat saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan, Yusuf di situ tidak marah kepada saudara-saudaranya, gitu ya. Tidak marah ketika apa? Ketika dia pernah dijahati. Nah, di sini kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk mengingat kembali kisah beberapa minggu lalu. Ketika Yusuf itu bermimpi saat berkas gandumnya Yusuf itu disembah oleh berkas gandum kakak-kakaknya, ketika bintang, bulan, dan matahari itu menyembah kepadanya, itu yang membuat kakak-kakaknya marah kepada Yusuf. Sehingga Yusuf itu dijual. Gitu ya. Nah, walaupun Yusuf mendapatkan perlakuan tidak baik, Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak marah. Bahkan ketika berjumpa, Yusuf memeluk dan mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf meminta saudaranya itu untuk menjemput ayahnya untuk tinggal di Mesir dan diberikan tanah yang terbaik. Nah, dari mimpi yang lalu itu, Yusuf itu kan sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang akan dihormati, bahkan dihormati oleh saudara-saudaranya. Nah, apa yang ada dalam mimpi itu sudah digenapi oleh Tuhan. Digenapi itu bisa diganti dengan kata-kata sudah terjadi. Jadi Tuhan itu sudah berjanji dahulu, tetapi sekarang itu sudah terjadi. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sudah terlaksana, gitu ya. Sehingga Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin dan saudara-saudaranya itu menghormati Yusuf. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pun beberapa pesan untuk ASM. Bahwa yang pertama, ya, kita mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa menggenapi janjinya. Sama seperti Tuhan menggenapi janji kepada Yusuf. Gitu ya. Lalu ASM diajak untuk mengampuni. Kita melihat dari kisah Yusuf. Kalau Yusuf itu dijahati oleh saudara-saudara yang diperlakukan tidak baik. Tetapi Yusuf itu tidak membalas kejahatannya. Bahkan Yusuf itu mengampuni dan mengasihi saudara-saudara. Nah, kita bisa mengajak ASM juga untuk mengampuni kalau ada orang-orang di sekitarnya yang berlaku tidak baik kepadanya. Nah, untuk bacaan Alkitab diambil dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Demikian kakak-kakak persiapan guru sekolah minggu pada hari ini. Semoga bisa membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan pembelajaran di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan metode pengajaran. Kita menuju Kak Nike, Kak Pendeta Nike yang akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan menggenapi rencananya dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28, dan sudah bersiap Kak Pendeta Nike yang akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil. Mari silahkan Kak Nike. Shalom kakak-kakak sekalian, halo, salam kenal, saya Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Kali ini kita akan bersama mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita sekolah minggu untuk kelas kecil di minggu yang akan datang. Tema kita kali ini ialah Tuhan menggenapi rencananya, dan diambil dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Dari tema ini, kakak-kakak sekalian, kita memiliki setidaknya ada 2 tujuan untuk kelas kecil. Tujuan yang pertama adalah agar anak tahu bahwa Tuhan menggenapi rencananya pada Yusuf dan kaum Israel. Dan tujuan yang kedua ialah agar anak mau yakin bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya atas setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode penyampaian cerita. Sebetulnya nih kakak-kakak, metodenya itu bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Jika kakak-kakak punya metode yang lain, juga dapat dilakukan di dalam proses bercerita sesuai dengan konteks anak-anak. Tapi kalau dari saya mengusulkan ada 2 metode yang bisa kita pilih salah satunya agar kita lebih mudah membawakan cerita dan juga membuat anak-anak kelas kecil juga lebih mudah membayangkan cerita yang kita sampaikan. Yang pertama, kita bisa menggunakan alat peraga berupa gambar-gambar yang menjelaskan tentang kisah Yusuf yang berjumpa dengan saudara-saudaranya. Gambar ini kakak-kakak bisa kita tampilkan pada layar menggunakan proyektor ataupun TV screen. Atau jika tidak memungkinkan, bisa juga gambarnya itu di print dan kita tunjukkan kepada anak-anak sambil kita bercerita secara langsung. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu bercerita dengan bermain peran. Dan ini melibatkan anak-anak di dalamnya. Kita dapat memilih beberapa anak-anak untuk memerankan saudara Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, dengan 1 orang kakak GSM yang menjadi juru bicara dari saudara-saudaranya. Dan kakak GSM yang lain dapat berperan menjadi Yusuf. Dengan melibatkan anak-anak secara langsung untuk berperan, dapat membuat anak itu lebih mudah mengingat cerita yang kita sampaikan. Nah, dari 2 metode ini, kakak-kakak bisa memilih salah satunya. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan metode lain yang telah kakak-kakak persiapkan. Sebelum kita mulai bercerita, saya menyarankan agar kakak-kakak melakukan aktivitas pembuka berupa menyusun puzzle yang dilakukan secara berkelompok. Kakak-kakak bisa menyiapkan puzzle dari gambar yang digunting dengan tidak terlalu rumit ya kakak-kakak sekalian, agar anak-anak mudah mengerjakannya bersama dengan kelompoknya. Gambar yang kita gunakan bisa berupa gambar-gambar dengan cerita Alkitab berbeda atau potongan dari kisah Yusuf yang sebelumnya sudah mereka dengar. Dari aktivitas ini, kakak-kakak sekalian, kita dapat menjelaskan kepada anak-anak bahwa potongan-potongan puzzle itu ibaratkan kehidupan manusia. Kita itu tidak tahu apa gambaran yang ditunjukkan sebelum kita menyusun potongan-potongan itu dengan benar. Memang tidak cepat dan juga tidak mudah. Tapi ketika potongan-potongan itu disusun, kita dapat melihat gambarnya lebih jelas dan lebih baik. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam rencana Tuhan. Kita bisa jadi tidak tahu seperti apa, tapi kita harus yakin bahwa kehidupan kita akan dibentuk menjadi gambaran yang jelas dan juga baik. Barulah kita masuk ke dalam cerita Yusuf. Di bagian pertama kita bisa mereview kembali kisah-kisah perjalanan Yusuf hingga menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Di bagian ini kita uraikannya secara singkat saja, kakak-kakak sekalian. Barulah kita masuk ke dalam cerita inti di bagian yang kedua, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir karena bencana kelaparan. Di sini kita bisa memulai cerita dengan bermain peran bersama dengan anak-anak. Atau jika kita tidak menggunakan metode itu, kita bisa melanjutkan cerita dengan menampilkan gambar. Jangan lupa kakak-kakak sekalian untuk menjelaskan bagaimana saudara-saudara Yusuf itu tidak mengenali Yusuf ketika mereka bertemu.
Yusuf juga tidak memperkenalkan dirinya secara langsung. Barulah dia mengungkapkan identitasnya setelahnya, yang secara khusus kisahnya kita baca di dalam pasal 45 ini. Lalu kemudian kakak-kakak sekalian, kita masuk ke bagian yang ketiga, ketika Yusuf menyatakan kerendahan hati dan pengampunannya kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memandang apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuknya dan juga untuk bangsanya. Kalau kita mau melihat, itu ada di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Memang ketika Yusuf melalui suka duka dalam proses kehidupannya, ia itu tidak mengerti akan rencana Tuhan. Tapi ternyata sekarang ia mengerti bahwa rencana Tuhan itu ialah baik dan juga indah. Dan kemudian kita lanjut ke bagian yang keempat. Kita memberitahukan keterangan bahwa peristiwa perjumpaan Yusuf ini dengan saudara-saudaranya didengar oleh Firaun. Dan ia memberikan tanah kepada keluarga Yusuf, yaitu tanah Goshen. Goshen itu artinya hujan, kakak-kakak sekalian. Yang artinya itu mau menggambarkan tanah itu adalah tanah yang subur. Yakub, ayah dari Yusuf, ketika mendengar bahwa Yusuf anaknya itu masih hidup, Yakub sangat bersukacita. Dan akhirnya ia berangkat ke Mesir untuk menjumpai anaknya, yaitu Yusuf. Dan di Mesirlah mereka tinggal dan menjadi bangsa yang besar. Dan dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Allah menyertai dan juga menyatakan karyanya, rancangannya, rencananya yang besar bagi Yusuf. Dari kisah ini, kakak-kakak sekalian, kita dapat menarik pesan nih kepada anak-anak kita. Kita sampaikan bahwa Tuhan itu mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sama seperti Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yusuf, Tuhan juga punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Lalu, kita juga menyampaikan, karena itu, anak-anak itu diajak untuk memahami bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik seturut dengan kehendak dan juga waktu Tuhan. Memang rencananya terkadang tidak kita pahami sebagai manusia yang terbatas. Tapi kita tahu dan kita juga harus percaya bahwa semuanya itu akan baik. Anak-anak kita ajak juga supaya mereka mau percaya kepada rencana Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena rencana Tuhan pasti membawa kebaikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka anak-anak diajak percaya pada rancangan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka lalui. Untuk ayat hafalan, kakak-kakak sekalian, ayat hafalannya diambil dari Roma 8, ayatnya yang ke-28. Yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai situ saja kakak-kakak sekalian. Demikianlah kakak-kakak sekalian yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kakak-kakak sekalian dan juga membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan pelayanan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Dika yang sudah mempersiapkan, yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Kita hendak menuju Kak Vera Telnoni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan menggenapi rencananya dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Sudah siap nih Kak Vera Telnoni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silahkan Kak Vera. Halo kakak-kakak semuanya, senang sekali berjumpa kembali bersama kakak-kakak. Saya Vera yang hari ini akan mendampingi untuk persiapan sekolah minggu kelas besar. Bacaan yang akan dipilih itu adalah dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28 dengan tema Tuhan menggenapi rencananya. Lalu tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah anak tahu bahwa Tuhan menggenapi rencananya pada Yusuf dan kaum Israel. Yang kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya atas setiap orang yang berkenan padanya. Sebagai awal, saya akan mengajak atau mengusulkan kakak-kakak supaya melakukan sebuah aktivitas kecil bersama dengan adik-adik. Sebelum cerita disampaikan, kakak-kakak diminta untuk, ini usulan, untuk mempersiapkan sebuah gambar ya atau desain pohon yang dari karton, bisa yang gede gitu ya biar enak. Kemudian adik-adik itu akan dibagikan stick note masing-masing atau kertas kecil yang sudah disiapkan di awal sebelum kakak-kakak memulai cerita ya. Kemudian kakak-kakak bisa mengawalnya begini. Adik-adik, pernahkah kalian membuat sebuah perencanaan? Gimana rencananya? Rencananya berjalan dengan baik, berhasil, atau malah gagal? Rencananya kenapa bisa gagal? Kenapa bisa berhasil? Rencananya bisa macam-macam ya, rencana yang dilakukan atau dibuat bersama dengan teman, atau rencana bersama keluarga untuk bisa mungkin jalan-jalan, atau rencana bersama dengan guru gitu ya, rencana dengan siapa saja dan rencana apa saja. Adik-adik dikasih kesempatan untuk bercerita, kemudian kakak-kakak bisa mengarahkan begini. Adik-adik, sebagai manusia kita tidak terlepas dari yang namanya rencana-rencana. Ya, rencana misalnya besok pengen makan apa, oh besok jadwal pelajarannya apa ya, nah, lalu bahkan sampai rencana yang jauh ke depannya. Ya, nah adik-adik punya rencana nggak untuk kehidupan ke depannya? Misalnya bisa jadi cita-citanya, ya adik-adik pengen jadi apa nih suatu saat? Rencananya pengen melakukan apa nih ke depannya? Rencananya apa saja? Adik-adik bisa menuliskan rencana-rencana adik-adik itu, cita-cita, impian, harapan. Tuliskan semuanya itu di kertas yang tadi sudah dibagikan atau stick note yang tadi sudah dibagikan. Setelah ditulis, di-keep dulu saja untuk adik-adik, lalu kakak-kakak bisa melanjutkan. Ngomongin soal yang namanya rencana, Tuhan itu ternyata punya rencana buat semua orang loh. Termasuk seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya adalah Yusuf. Nah, terus dari sini kakak-kakak bisa masuk ke review cerita minggu lalu ya, tentang Yusuf dan juga saudara-saudaranya, lalu tentang mimpi-mimpinya Yusuf, diajak adik-adik untuk mereview gitu ya. Yusuf bermimpi ada berkas-berkas gandum, kemudian saudara-saudaranya menyembah berkas gandum tersebut, kemudian mungkin ada mimpi juga tentang matahari, bulan, bintang, dan saudara-saudaranya sujud menyembah pada matahari, bulan, dan bintang tersebut. Apa ya maksud dari mimpi tersebut? Ternyata beberapa tahun kemudian mimpi-mimpi tersebut terwujud atau menjadi nyata. Menjadi nyata gimana? Menjadi nyata ketika terjadinya musibah kelaparan yang luar biasa, menimpa banyak sekali tempat, termasuk juga tempat di mana Yusuf, saudara-saudara Yusuf, ayah Yusuf itu tinggal. Ya, ketika kesulitan ini menimpa banyak orang, di situ Yakub, orang tua dari Yusuf, menyuruh saudara-saudaranya Yusuf untuk pergi ke Mesir. Gitu ya, untuk pergi ke Mesir karena mereka mendengar bahwa di Mesir itu ada makanan. Nah, Yusuf itu kan tinggalnya di Mesir. Ternyata Yusuf itu adalah seorang penguasa yang luar biasa di Mesir, diangkat langsung oleh pemimpin Mesir yaitu Firaun.
Jadi kalau mau dibilang Yusuf itu adalah orang nomor 2 setelah Firaun. Luar biasa sekali dampaknya kan adik-adik gitu ya kakak-kakak. Kemudian di situ kakak-kakak mulai menjelaskan bagaimana saudara-saudara Yusuf datang untuk mencari makan, kemudian mereka ketemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yusuf, tidak sadar kalau itu saudaranya, ya. Kemudian di situ Yusuf kenal dengan saudara-saudaranya, tapi dia pura-pura nggak kenal awalnya. Tapi kemudian ya dia membantu saudara-saudaranya. Dia pura-pura nggak kenal nih di awal, tapi ternyata dia nggak tahan. Ya dia nggak tahan karena dia sayang sama saudara-saudaranya. Dia kangen juga sama saudara-saudaranya. Makanya di situ Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia bilang bahwa ini loh, aku Yusuf loh, saudara kalian yang dulu kalian pernah buang ke sumur, yang dulu kalian pernah jual sebagai budak ya kepada seorang dari Mesir. Ya, ketika adik-adiknya mendengarkan ketika saudara-saudaranya mendengarkan hal itu, maka mereka jadi kaget, shock gitu ya. Dan di situ apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, juga adiknya? Tidak sama sekali. Malahan dia menyambut mereka dengan baik, kemudian memberikan makanan, bahkan Firaun ya ketika mendengar bahwa keluarga Yusuf datang ke Mesir, Firaun itu memberikan tempat tinggal, tanah yang baik, tanah yang subur untuk Yakub, orang tua dari Yusuf. Ya, tanah tersebut namanya Goshen yang ada di Mesir. Ya, jadi di tengah-tengah musibah kelaparan yang luar biasa, di situ Tuhan memelihara keluarga Yusuf melalui Yusuf. Ya, di situ ternyata kita melihat bahwa musibah-musibah, hal-hal yang gak enak yang dilalui sama Yusuf membawa dia untuk menjadi seorang penyelamat bagi saudara-saudaranya. Begitu. Jadi kakak bisa menyampaikan cerita ini, lalu di situ di akhir dari cerita tersebut kakak bisa balik lagi kepada stick note yang tadi sudah dibuat. Gitu ya, kakak bisa mengatakan bahwa ternyata Tuhan itu punya rencana yang luar biasa loh untuk Yusuf, meskipun awalnya perjalanannya tuh nggak enak, banyak kesulitan gitu ya, banyak tantangan, dia ditolak, dia nggak disukain, ya dia nggak disukai lah sama saudara-saudaranya sendiri. Tetapi melalui hal-hal tersebut, gitu ya, Tuhan membawa Yusuf pada rencana Tuhan. Gitu. Jadi dijelaskan bahwa ternyata untuk sampai kepada rencana Tuhan perjalanannya nggak selalu mudah loh, gitu. Tuhan memakai segala hal untuk membentuk Yusuf, begitu juga Tuhan akan membentuk adik-adik. Gitu. Jadi nanti balik lagi kepada stigma tadi, pohon yang juga sudah disiapkan. Lalu kakak juga mungkin bisa mengilustrasikan gitu ya, mengajak adik-adik terlebih dahulu. Kita akan membuat yang namanya pohon pengharapan atau pohon perencanaan. Apa yang sudah ditulis oleh adik-adik akan ditempelkan di gambar pohon yang sudah kakak sediakan. Lalu ilustrasikan, ajak adik-adik untuk berilustrasi. Bayangkan pohon itu yang sudah jadi diserang oleh angin yang kencang. Angin yang kencang ini diibaratkan sebagai hal-hal yang sulit untuk dihadapi, gitu ya, hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi tetaplah percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, ya, karena itu menjadi sebuah langkah untuk sampai kepada rencana Tuhan. Angin itu mungkin bisa jadi, aduh capek sekolah, aduh kok pelajarannya susah, aduh kok, dan lain sebagainya. Ya, nah sama seperti Yusuf yang dipelihara Tuhan, yang dijadikan Tuhan luar biasa, kita semua juga akan dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang hidup dalam rencananya, seperti itu. Jadi kakak bisa mengajak adik-adik juga untuk membuat kesimpulan bersama-sama, contohnya seperti tadi, dan di akhir kita akan ayat hafalan bersama dari Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Untuk aktivitas yang tadi membuat pohon pengharapan atau perencanaan itu opsional, bisa di awal, lalu diselesaikan di akhir, atau mau full dilakukan di akhir juga tidak apa-apa. Begitu. Kemudian ini ada usulan juga aktivitas lainnya, yaitu adik-adik diajak untuk membuat mereview kembali cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya di bamboozle.com dengan game code yaitu 1265521. Ya, bisa dibagi di dalam tim, dan ya ini bisa kakak modifikasi gitu. Lanjut, aktivitas berikutnya juga mungkin bisa melakukan ini ya, melengkapi huruf menjadi sebuah kalimat yang utuh gitu ya. Disiapkan seperti ini, ada tabel ya. Tabel ini akan menjadi petunjuk huruf apa gitu ya. Misalnya 23 ya, 23. 2 kita bacanya dari yang sebelah kiri gitu ya. 23 itu berarti huruf H gitu. 11 berarti itu huruf A, dan seterusnya. Lalu kakak bisa menyiapkan kalimat yang tidak utuh. Di situ ada petunjuknya, kode-kodenya, dan adik-adik bisa melengkapinya. Itu adalah beberapa opsi untuk aktivitas, dan saya kira itu saja. Kakak feel free untuk dimodif sesuai dengan selera, sesuai dengan situasi, disesuaikan saja. Kira-kira itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih Kak Vera Telnoni yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan metode pengajaran. Kakak-kakak bisa mendalami kembali bahan Alkitab dengan menyaksikan program Ngulik Alkitab setiap hari Selasa pukul 20, dan juga boleh menambah nih inspirasi untuk aktivitas ya bagi anak sekolah minggu dengan menyaksikan program Geku-Geku yang sama-sama tayang di channel YKBGKI TV. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mohon kepadamu, biarlah persiapan yang masih harus dimatangkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan berikan berkat dan hikmat agar mereka, kakak-kakak yang mau Tuhan perlengkapi ini, boleh mempersiapkannya dengan makin baik dan makin siap menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.